Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nurma dari kelas Teknik Informatika A1. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat, yaitu tentang aplikasi data rumah sakit, atau lebih tepatnya di sini saya membuat aplikasi tentang data pasien rumah sakit. Untuk membuatnya, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Kita membuat database-nya di PHP MyAdmin. Nah, di sini saya telah membuat database-nya yang bernama UAS. Dan terdapat 3 kolom, yaitu data pasien, penyakit, dan user. Dalam data pasien, itu ada ID dengan primary key, nama pasien, penyakit, nomor telepon, dan jenis kelamin. Dan di kolom penyakit yang kita relasiin, ini hanya terdapat ID, nama, penyakit saja. Ketiga, user. User ini adalah untuk database dari login dan register yang terdapat username, password, nama, upload. Selanjutnya kita masuk aja ke desain aplikasinya. Nah, di sini terdapat tiga form. Yang pertama ada register. Register ini terdapat username, password, nama, dan tempat upload foto. Dan juga ada login. Login di sini hanya username dan password saja. Dan yang terakhir menu utama. Nah, di menu utama ini ada dashboard, data pasien, dan tambah data pasien. Untuk source code-nya sendiri, baik, ini ada source code dari login, di mana ada import JavaSQL connection yang berfungsi untuk mempresentasikan suatu koneksi dengan suatu data source. Ada import JavaSQL driver manager, memanggil driver JDBC ke memori. Ada import JavaSQL result set, berfungsi untuk mempresentasikan sebuah hasil dari database yang dihasilkan dari statement select. Ada import JavaSQL statement yang berfungsi untuk mempresentasikan suatu perintah SQL dan dapat digunakan untuk menerima objek result set. Ada juga import Java Swing Junction untuk mengambil input, menampilkan informasi, menampilkan pesan error. Selanjutnya ada public class login. Di sini terdapat koneksi. Ini adalah interface untuk menyediakan metode untuk menghubungi ke database. Statement STMT yaitu interface untuk mengeksekusi query tanpa parameter. Ada private string, username, password, name, upload ID. Ada juga public void untuk username, untuk password, untuk nama, dan untuk upload. Di sini ada public login, password name, driver manager, get connection. Di sini UAS ini merupakan database yang tadi kita buat. Jika berhasil koneksi, maka akan menampilkan pesan message seperti ini, berhasil koneksi. Tapi kita pas nanti kita run dan tidak terkoneksi, maka akan menampilkan gagal terkoneksi. Class user, dan di sini juga ada private check login. Ini merupakan button login. Di sini ada STMT string SQL select from user. User ini merupakan nama kolom dari database. Salah satu nama kolom database itu user. Dari username and password, result set, STMT, dan di sini ada menu utama. Menu utama ini merupakan nama dari form menu utama, set username, password, nama, upload. Selanjutnya ada fungsi dari hapus layar. Di sini juga ada fungsi button dari
register, jadi nanti pas kita run, kita pencet register, ini akan otomatis masuk ke form register. Selanjutnya button login, kenapa di sini hanya cek login, karena sudah direlasikan di sini. Jadi cek login ini, public private cek login, ya, otomatis nanti akan login. Nah, selanjutnya ini ada source code dari register. Seperti biasa ada package-nya. Di sini ada import Java awt Emacs yang berfungsi untuk proses inputan dalam program. Ada Java IO file untuk sebuah objek file pada memori yang mewakili suatu file atau folder. Ada Java Neo files, Java SQL prepare statement untuk query yang membutuhkan parameter. Ada Java SQL resource set untuk mempresentasikan sebuah hasil dari database yang dihasilkan dari statement select. Ada Java swing image icon, ada import Java swing jfile cursor yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada user untuk memilih atau membuka file. Ada Java SQL connection juga untuk mempresentasikan suatu koneksi dengan suatu data pada source. Ada Java SQL driver manager untuk memanggil driver JDBC ke memori. Ada Java SQL exception dan juga ada Java swing JOfTion untuk mengambil input, menampilkan informasi, menampilkan pesan, untuk menampilkan pesan error. Nah, di sini juga ada objek yang diperlukan untuk mengolah database, ada connection, ada prepare statement, ada resource set, ada juga string file name. Ada juga public register, di komponen ada di selection relative to, dan di sini juga ada kelas akun extend register, ada string username, password, nama, upload. Sebenarnya sama aja kayak yang login tadi, cuman bedanya hanya pada button aja. Sesuai di desainnya, di sini ada button pilih, dimana ini digunakan untuk nanti kita upload foto, untuk pemilihan fotonya. Nah, pada button pilih, jika nanti kita tidak mengisi username atau passwordnya, maka akan muncul seperti ini, username, password, nama tidak boleh kosong. Nah, ini fungsi dari button pilihnya. Label foto ini merupakan nama variabel dari ini. Selanjutnya ada button register. Nah, ini fungsi dari register. String upload. Upload ini merupakan nama database uploadnya. Sini kita masukkan juga database yang tadi. Nah, insert into user. User ini merupakan nama kolom user. Nama kolom dari register itu ada username, password, nama, upload. STMT, set string, username, password, nama. Nah, nanti jika registrasinya berhasil akan muncul show message register berhasil dan akun sudah ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menu utamanya. Sini ada 3 menu, ada dashboard, data pasien, dan tambah data pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan source code dari menu utama. Di sini ada package UAS KPTL, di mana terdapat import Java awt Hidden exception, ada import Java awt Emacs yang berfungsi untuk proses inputan dalam program, ada import Java IO file untuk sebuah objek file pada memori yang mewakili suatu file atau folder. Ada juga Java SQL prepare statement, itu untuk query yang membutuhkan parameter. Ada import Java SQL resource set
Itu untuk mempresentasikan sebuah hasil dari database yang dihasilkan dari statement select. Ada juga Java SQL Connection, ini berfungsi untuk mempresentasikan suatu koneksi dengan suatu data source. Ada Java SQL Statement, mempresentasikan suatu perintah SQL dan dapat digunakan untuk menerima objek result set. Ada juga Java SQL Driver Manager, ini untuk memanggil driver JDBC ke memori. Ada juga import Java SQL exception, ada import Java Swing Image Icon, ada juga import Java Swing Option Find, yang berfungsi untuk mengambil input, menampilkan informasi, menampilkan pesan error. Ada juga import Java Swing Table Default Table Model. Nah, ini digunakan karena kita menggunakan model. Jadi kita mengimport Java Swing Table Default Table Model untuk tabel. Nah, di sini ada public class menu utama, ada private statement yaitu STMT, ada private result set yang yaitu RS, ada private connection ada private default table model, ada private string, username, password, nama, upload, dan ID. Sini ada public menu utama, replace tabel model untuk mereplace tabel model 1. Nah, tabel model 1 ini merupakan yang data pasien, dan tabel model 2 ini adalah tabel model tambah pasien. Jadi kalau replace tabel 2 berarti mereplace tabel yang tambah data pasien. Ada juga kosongkan form 1, kosongkan form 2. Form 1 juga sama yang tadi, yang replace tabel 1, form 2 yang tabel 2. Class for name ada. Jadi jika kita berhasil koneksi ke menu utama, nanti akan muncul berhasil koneksi, jika tidak akan gagal terkoneksi karena nanti ada alasannya. Ada public void state username. Username ini sesuai yang tadi sudah kita inputkan di kita inputkan username, password. Nah, yang username ini sesuai yang tadi kita inputkan, password juga, nama juga, dan upload. Private void kosongkan form 1. Nah, untuk mengosongkan form 1, dimana di form 1 ini ada ID, nama pasien, ada ID, nama pasien, jenis kelamin, nomor telepon, dan penyakit. Nah, ini yang hijau ini merupakan nama dari variabel yang ID. ID 1 ini berarti ID yang ada di tabel 1. Ini untuk set editable, dan ini untuk set text. Terus tag nama 1, combo box jenis kelamin, txt nomor pasien 1, dan combo box penyakit. Untuk form 2, di form 2 ini kan cuma ada ID, nama, sama penyakit. Jadi kita inputkan di sini hanya ID 2, txt ID 2 set editable, txt ID 2 set text, dan txt nama 2 set text, dan txt penyakit 2. Kenapa di sini txt dan di sini combo box? Karena di sini kita di tabel 1 kita menggunakan combo box, dan di form 2 kita menggunakan txt file. Jadi beda penginputannya. Nah, selanjutnya di sini ada request foto, ada file F, new file this upload. Upload ini yang saya di database gitu tadi. Ada label foto 1, label user 1, label foto 2, label user 2, label foto 3, dan label user 3. Label foto 1 itu yang ada di menu dashboard, label foto 2 itu yang ada di data pasien, dan label foto 3 itu yang ada di yang ada di tambah data pasien. Nah, di sini ada public void replace tabel 1, yang mana tabel 1 ini terdiri dari nomor, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nomor telepon, dan penyakit. Di model add column, tambahkan kolom
ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, nama telepon penyakit sesuai yang ada di sini. Tapi saya di sini menambahkan nomor. Search into nomor 1, search data pasien. Nah, ini adalah fungsi inner join, di mana pertama kita masukkan kolom yang kita buat, yaitu kolom data pasien, ID, kolom, terus setelah ID kan tadi di PHP-nya kita urutan yang keduanya nama pasien. Nah, kita lakukan yang sama sesuai urutan. Ini penyakit ini nama kolom penyakit sama yang ada di kolom add pasien ada penyakit. Data pasien, nomor telepon, data pasien, jenis kelamin. Terus from data pasien, inner join, penyakit, on penyakit, ID, data pasien, penyakit. Maka ini inner join. Untuk koneksinya seperti biasa, ini luas untuk agar terkoneksi ke database. Kita masukkan database-nya yang kita buat tadi, nama database-nya. Selanjutnya ada kelas penyakit. Extend menu utama, string ID, nama pasien, penyakit, public penyakit. Karena di tabel penyakit itu hanya ada 3 kolom, hanya ada ID, nama pasien, dan penyakit. Nah, di sini tuliskan txt ID 1, txt nama 1, penyakit, sama penyakit 1. Kelas data pasien, di data pasien juga ini harusnya txt ID 2, txt nama 2, sama penyakit 2, 1. Nah, harusnya seperti itu. Ini karena data pasien ada di kolom 1, jadi saya beri nama untuk variabelnya txt ID 1, txt nama 1, cmb jenis kelamin 1, txt nomor 1, cmb penyakit 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke button data pasien. Button 1 simpan. Jadi saya menyimpannya itu untuk di tabel 1 button simpan 1, button kalau di tabel 2 saya menyimpannya button simpan 2. Pertama kita narasiin dulu ID, nama pasien, penyakit, nomor telepon, jenis kelaminnya dulu agar nanti di sini terbaca. Integer ID penyakit, saya ganti ininya, ganti fungsinya di penyakit, string select from penyakit, where penyakit ini nama kolomnya, nama kolom yang direlasiin. Ini untuk koneksinya, jangan lupa insert into data pasien. Ini juga tulis sesuai yang kita tulis di PHP-nya. Jadi tidak boleh beda sama yang di PHP-nya. Jadi walaupun nanti cuman beda angka huruf besarnya atau kecilnya, itu akan error. Jadi kita harus sama persis, yang ditulis di sini harus sama persis dengan yang ditulis di PHP agar tidak terjadi error. Nah, pas ketika nanti datanya berhasil disimpan, maka akan keluar proses simpan data berhasil. Nah, refresh tabel 1, kosongkan form 1, dan ini di table pen set selector index 1, karena ini ada di panel 1, jadi
ininya juga 1. Selanjutnya fungsi dari button edit. Nah, untuk button edit sama juga harus jelasin dulu. Tapi di button edit bukan insert info tapi update. Bedanya itu aja. Update data pasien, set ID nama pasien. Sama juga jika berhasil mengeditnya maka nanti akan muncul proses edit data berhasil. Selanjutnya ada button delete. Ini button delete dari tabel 1, delete from data pasien where ID bisa diketik. Jangan lupa koneksinya juga. Dan nanti jika berhasil menghapus akan muncul message dialognya hapus data berhasil. Selanjutnya button exit. Untuk button exit hanya ini aja. Exit. Selanjutnya ditambah data pasien. Nah, karena kita coba button simpannya. Button simpannya hanya berbeda di ini aja, di ini. Jika tadi di button 1 TXT ID terus ada jenis kelamin, nomor telepon dan lain-lain, tapi di sini hanya ada 3 aja sesuai yang ada di tabel database kita. Bedanya hanya itu sama yang ada di button simpan tabel 1. Untuk edit juga sama, hanya membedakan di ininya aja, yang diinputkan aja. Ini ID, nama, dan penyakit. Mungkin langsung aja kita coba run. Untuk kan kita harus menyalakan exam terlebih dahulu agar connect ke database-nya. Oh iya, kita juga pas buat ini di libraries-nya harus menambahkan jar foldernya agar terhubung ke SQL kita. Coba kita run saja. Nah, ini akan muncul message berhasil. Kita coba register terlebih dahulu. Username-nya. Kita pilih fotonya terlebih dahulu. Kita register berhasil koneksi juga. Nah, nanti akan langsung ke form login-nya. Kita masukkan username yang sudah tadi kita inputkan di register. Berhasil koneksi, akan langsung muncul ke sini. Nah, ini foto yang tadi kita inputkan di register akan muncul di dashboard. Baik, langsung kita coba saja. Nama, penyakit, kita simpan. Nah, datanya berhasil disimpan. Nanti pas kita inputin datanya, nanti akan langsung bertahan seperti ini. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar, jadi urutnya gitu. Kita coba button edit. Kita coba edit ininya jadi. Kita edit. Berhasil edit. Nah, ini udah berubah ya.
Kita coba hapus, coba button hapus. Nah, ini udah berubah. Kita coba ke data pasien. Kita ID-nya 1003. Nah, kategori di sini nanti akan muncul otomatis jika kita inputin di sini. Jadi yang penyakit yang kita inputin di sini nanti akan terinput di sini. Setima, jantung. Tadi kita jantung. Kita coba simpan. Nah, ini akan langsung tersimpan. Kita coba edit. Button edit. Kita coba nomor teleponnya. Kita coba edit. Nah, ini jadi Jeno namanya. Kita coba hapus. Dan nah, hapus data berhasil. Kita coba. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang program yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.